Oke, teman-teman seperti yang tadi saya sampaikan di awal tadi ya, Mas Hendy berhalangan untuk hadir ya, karena Mas Hendy harus mengantarkan istrinya untuk kontrol ya, kontrol di rumah sakit. Jadi Mas Hendy berhalangan, jadi saya yang akan memandu gitu ya. Kan biasanya Mas Hendy yang akan memandu di awal-awal seperti itu teman-teman ya. Oke, terus saya juga mau mohon maaf ya, hari Senin kemarin terpaksa kelas saya liburkan dulu, yang kemudian kesepakatan kelas akhirnya digantikan hari Kamis, dikarenakan ya hari Minggu itu saya KU ya, KU Seninnya ternyata juga belum ada perubahan juga, jadi ya Minggu malam tuh kerasa udah KU banget, buka laptop aja udah pusing dan lain sebagainya. Akhirnya saya kontak Mas Hendy ya, kontak Mas Hendy untuk menyampaikan ke grup teman-teman. Kemudian apa namanya akhirnya diputuskan hari ini ya kita ganti. Oke, mohon maaf mungkin suara saya agak kurang ini ya, agak bindeng lah ya, dan mungkin juga nanti waktu memberikan penyampaian saya agak mungkin ada batuk-batuknya, saya mohon maaf karena ini tinggal batuknya yang belum ya. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, ini pertemuan kita yang keenam ya di mata kuliah penganggaran perusahaan ini ya teman-teman ya. Oke, eh, di pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan anggaran yang lebih lanjut ya. Jadi kita sudah selesai kemarin sampai proyeksi laba rugi ya kemarin terakhir tugasnya ya. Ada yang mengalami kendala enggak? Atau mau dibahas atau mau kita langsung lanjut aja? Mau, Pak. Oh iya, oke oke. Oke, jadi nanti setelah kita membahas anggaran laba rugi ini tadi, yang pertemuan kita di minggu kemarin ya, kita akan lanjut ke anggaran selanjutnya, yaitu ada anggaran piutang, anggaran hutang, kemudian juga anggaran modal dan ada anggaran kas ya itu ya. Jadi ibaratnya ini sudah anggaran-anggaran sudah terakhir-terakhir lah ya. Dimana kalau yang kemarin dari anggaran penjualan sampai dengan anggaran operasional kemarin ya, itu membantu kita untuk menyusun kira-kira dari rencana penjualan itu nanti berdampak ke produksinya seperti apa ya, dari bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, biaya pemasaran, administrasi dan umum. Akhirnya berdampak kira-kira eh, prediksi untuk laba rugi kita akan seperti apa sih? Sebenarnya kita ingin melihat itu, ya kan? Yang kemudian setelah laba rugi itu sudah kita proyeksikan ya, kita akan lanjut ke biasanya nih, di beberapa perusahaan kan ada kayak misalkan kebijakan ini ya penjualan kredit kayak ya kan. Kemudian ada kebijakan terkait dengan misalkan pembelian bahan baku secara kredit atau bagaimana ya kan. Kemudian dari rencana penjualan itu nanti apakah kita harus melakukan investasi ya kan, misalkan menambah mesin kayak atau kendaraan dan lain sebagainya ya, atau misalkan membeli gedung baru atau bagaimana itu akan direncanakan, yang pada intinya nanti muaranya adalah di anggaran kas seperti itu. Karena di anggaran kas kita itu ingin ini ya, ingin mengetahui eh, kira-kira dari perencanaan kita selama ini itu kas kita akan seperti apa? Berapa yang akan kita terima, berapa yang kita keluarkan, saldonya akan seperti apa? Apakah ada kemungkinan kita harus menggunakan eh, utang jangka panjang atau tidak dan lain sebagainya. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari juga ya. Oke, saya akan sedikit membahas terlebih dahulu terkait dengan tugas yang terakhir kemarin ya teman-teman ya, terkait dengan anggaran ini ya, anggaran laba rugi ya. Ya, jadi ya memang namanya anggaran laba rugi sudah pasti ini kita akan melibatkan berbagai macam data ya teman-teman ya. Berbagai macam data dari anggaran-anggaran sebelumnya ya, di mana nanti kita akan melihat data dari anggaran
penjualan, kemudian kita akan melihat ke anggaran dari ini ya, bahan baku, tenaga kerja, overhead ya kan. Kemudian juga anggaran produksi ya kan seperti apa. Nah, kita akan melihat ke sana. Nah, oke. Nah, ini kemarin adalah format yang saya ini ya, saya buatkan untuk teman-teman ya. Ya, laba rugi ya gimana gimana ya modelnya ya kan seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya contohkan kan kita menggunakan perusahaan manufaktur ya. Karena perusahaan manufaktur seperti yang pernah saya sampaikan adalah perusahaan yang paling kompleks gitu ya karena unsurnya banyak. Untuk di perusahaan jasa dan perusahaan dagang tentunya akan menyesuaikan lebih kepada kalau jasa dan dagang tidak akan ada unsur ini ya kan. Nah, tidak ada unsur ini, ya kan? Biasanya langsung ke harga pokok penjualannya, ya kan? Kan seperti itu. Nah, oke, teman-teman. Nah, yang pertama kalau misalkan kita bicara ini ya, apa namanya, anggaran laba rugi. Yang pertama pasti kita akan berbicara terkait dengan anggaran, mohon maaf, terkait dengan penjualannya dulu, ya kan? Nah, kita harus tahu dari anggaran penjualan kemarin itu nominalnya itu berapa yang ini ya, yang sudah kita rencanakan ya. Nah, jadi ini saya sambil nyari anggaran penjualan yang kemarin sempat kita bahas bersama ya. Mungkin teman-teman juga kalau misalkan ada yang ini ya, ada yang sudah ataupun menemukan tugasnya yang anggaran penjualan kemarin, silahkan bisa dibuka juga. Mungkin teman-teman ada yang ini ya, ada yang mau sekalian mengerjakan juga, monggo ya. Jadi ini saya masih coba cari sebentar, sebentar. Anggaran, ini anggaran apa ini? Bukan. Eh, Anggaran penjualan. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi nanti kita akan melihat dari anggaran penjualan ya. Nah, sebenarnya di sini nanti teman-teman kalau misalkan dari tugasnya yang kemarin ya, dari tugasnya yang kemarin sudah ada yang menyelesaikan. Nah, itu nanti kita bisa lihat di anggaran penjualannya ya, di mana nanti teman-teman bisa lihat dari anggaran penjualan by product ya. Nah, itu kan kemarin kan ada yang seperti itu ya, anggaran penjualan by produknya seperti apa. Nah, kalau seingat saya, yang pekerjaan saya adalah nominalnya sebesar ini. Ya. Nah, nah ini dia ya. Jadi ini adalah angka 2.072.000.000 rupiah. Ini kita dapatkan dari anggaran penjualan teman-teman. Ya, dari anggaran penjualan. Nah, nanti teman-teman bisa cek kembali terkait dengan anggaran penjualan yang sudah dikerjakan kemarin. Itu hasilnya seperti apa? Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi penjualan bisa kita dapatkan dari data kita yang kita kerjakan di anggaran penjualan by produk kemarin. Nah, itu kan sudah ada nominalnya langsung, total 2 miliar sekian-sekian. Nah, kemudian setelah kita ini ya sudah menghitung penjualannya, nah sekarang kita ke persediaan bahan baku awal. Di soal tuh kalau nggak salah ada persediaan, oh persediaan barang jadi ya. Oke. Nah, persediaan bahan baku awal ini teman-teman bisa lihat dari anggaran bahan baku ya, dari anggaran bahan baku ya, dari anggaran bahan baku, tenaga kerja langsung dan anggaran overhead kemarin ya. Karena di situ di bagian anggaran bahan baku di awal itu kan kita akan menghitung anggaran kebutuhan bahan bakunya ya. Kemudian di tabel selanjutnya kan kita akan membuat anggaran pembelian bahan bakunya kan. Nah, jadi di anggaran pembelian bahan baku itu kan sudah ada informasi persediaan awal bahan baku kita berapa, persediaan akhir bahan baku kita berapa. Nah, itu yang akan kita pakai ya, yang akan kita pakai untuk menghitung ini apa namanya, berapa persediaan persediaan bahan baku awal kita ya, kemudian pembelian bahan baku kita berapa,
ya kan? Kemudian nanti persediaan bahan baku awal ditambah dengan pembelian bahan baku adalah persediaan total bahan bakunya, ya kan? Dikurangi dengan persediaan bahan baku akhirnya itu kita berapa, ya? Maka itu akan menjadi biaya bahan baku langsungnya kita. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, persediaan bahan baku awal kalau misalkan ini ya, teman-teman lihat ini apa bisa share screen anu ya? Saya coba share screen layar aja ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang nggak bisa buka biar ini ya, biar nggak bingung juga. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Nah, jadi ini adalah penjualan ya. Kemudian kita akan masuk ke anggaran. Nah, ini ya. Anggaran bahan baku ya. Nah, kita akan masuk ke anggaran bahan baku ya. Kita akan masuk ke anggaran bahan baku. Nah, di sini yang awal kita kan sudah menghitung anggaran kebutuhan bahan baku. Ya, anggaran kebutuhan bahan baku kita berapa, ya kan? Nah, kemudian setelah itu kita akan menghitung anggaran pembelian bahan bakunya kan berdasarkan kebutuhan bahan kita berapa. Nah, di sini sudah terlihat ada persediaan awal. Nah, atau teman-teman bisa lihat soalnya, ya kan? Di soal sini sudah ada persediaan awal kain adalah sebesar 700 meter. Nah, 700 inilah yang akan kita pakai, ya. Berarti 700 kemudian harganya adalah per meternya 2.000, otomatis nanti 700 dikalikan dengan 2.000, teman-teman. Ya. Nah, maka jadinya nanti di sini ya persediaan bahan baku awal itu adalah 700 kita kalikan dengan 2.000, 1.400.000 ya. Nah, 1.400.000 ini adalah berkaitan dengan nih, saya pindahkan di sini aja. Nah, ya. Nah, ini persediaan bahan baku awalnya sudah ada di sini. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita ke pembelian bahan baku. Nah, kalau dari pembelian bahan baku itu sudah jelas, ya kan? Pembelian bahan bakunya yang mana? Nah, pembelian bahan bakunya adalah ini. Ya kan? Karena ini adalah anggaran pembelian bahan baku. Kita ambil yang 551 juta ini. Nah, ini ya. Jadi nanti teman-teman menghitung anggaran pembelian bahan bakunya berapa. Nah, ini yang akan kita masukkan ya. Nah, ini nah, oke ya, 551. Kemudian persediaan total bahan baku kita dapatkan dari persediaan bahan baku awal ditambah dengan pembelian bahan baku. Nah, sudah ketemu ini, ya kan? Nah, kemudian kita di sini ada persediaan bahan baku akhir. Nah, sama. Nah, ini ya, persediaan akhirnya berapa? Kita lihat. Persediaan awalnya 700, persediaan akhirnya ada di 2.400. Nah, berarti nanti 2.400 kita kalikan dengan harga per meternya sebesar 2.000. Ya, berarti ini 2.400 kita kalikan dengan 2.000. Nah, ini ya. Nah, dan ini kita kasih minus ya, karena dia mengurangi. Nah, biar gampang ya. Oke, nah akhirnya biaya bahan bakunya adalah berarti ini kita jumlahkan dengan ini. Nah, ini dia 548. Nah, itu adalah logikanya, teman-teman. Ya. Jadi persediaan bahan baku awal, ya kan? Kemudian di mana persediaan bahan baku awal kita dapatkan dari persediaan awal bahan baku kita berapa dikalikan dengan harga per meternya, ya. Kemudian pembelian bahan baku dari mana kita ambil dari hasil perhitungan kita di anggaran pembelian bahan baku, ya. Nah, setelah itu persediaan bahan baku awal ditambah dengan pembelian bahan baku akan menjadi persediaan total bahan bakunya, ya kan? Nah, kemudian persediaan bahan baku akhir dapat dari mana? Nah, persediaan bahan baku akhir kita dapat dari sini, ya. Persediaan akhir di Desember. Nah, 2.400 kita kalikan dengan harganya per meternya sebesar 2.000 rupiah. Akhirnya ketemulah 4.800 ya.
persediaan total bahan baku kita kurangi dengan persediaan bahan baku, ketemulah 548 juta. Atau teman-teman kalau mau cari versi singkatnya, kalau ini saya tunjukkan versi gampangnya, setidaknya memberikan informasi ataupun pengetahuan kepada teman-teman logikanya kita untuk mencari biaya bahan baku langsung dari mana. Ya, tapi kalau mau gampangnya langsung aja ini. 548 juta rupiah. Teman-teman lihat, ini adalah anggaran kebutuhan bahan baku ya, dan juga anggaran biaya bahan bakunya ada di sini. Ya, 548 juta. 548 juta, teman-teman bisa lihat ketemunya juga sama. 548 juta. Kelihatan ya? Angkanya ya apa terlalu kecil? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, itu ya. Jadi logikanya seperti itu teman-teman ya. Cuman kalau misalkan cara simpelnya ketika teman-teman sudah menghitung anggaran biaya bahan baku seperti ini ya, maka teman-teman bisa langsung menggunakan angka yang ada di sini. Terus langsung terisi di bagian sininya, biaya bahan baku langsungnya. Nah, tapi kalau kita mau mencari secara panjangnya, logikanya, kita akan menggunakan cara yang ini tadi. Oke, sampai mencari biaya bahan baku langsung ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Paham, Pak. Oke, kalau gitu. Nah, selanjutnya, unsur selanjutnya adalah di biaya tenaga kerja langsung. Nah, gampang. Biaya tenaga kerja langsung tinggal yang akhir ini aja udah kita masukkan di sini. Nah, ya, overhead pabrik juga sama. Nah, sudah yang di endingnya di sini langsung kita tunjukkan. Nah, udah. Terus biaya produksi ya. Nah, tinggal nanti di sini kita buat biaya produksi. Ya, biaya produksi berarti dia adalah penjumlahan dari biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead. Nah, ketemulah 782.875 ya. Nah, ini angka ini seharusnya sama dengan anggaran biaya produksi yang sudah kita bikin, ya kan? 782.875. Nah, di sini juga sudah 782.875. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, kalau mau dipersingkat lagi, ya, unsur dari apa namanya laporan laba rugi ini, teman-teman ketika sudah membuat anggaran bahan baku seperti yang kita pelajari bersama, anggaran tenaga kerja langsung juga, overhead juga, biaya produksi juga, sebenarnya teman-teman nggak usah repot-repot menghitung ini. Karena apa? Teman-teman bisa langsung menginputkan biaya dari anggaran biaya produksinya langsung. Jadi ibaratnya ketika teman-teman sudah, nah gini, sama saja sebenarnya untuk menentukan harga pokok penjualan. Karena sepanjang tadi kita tuh sebenarnya mau mencari berapa sih biaya produksi kita. Nah, jadi ketika teman-teman sudah melewati anggaran bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead sama biaya produksi, sebenarnya ya teman-teman juga tidak akan terlalu bersusah payah beranu ya berurusan dengan faktor-faktor yang saya blok ya. Jadi langsung aja bisa diisi dengan biaya produksinya. Tapi kenapa saya berikan format yang panjang setidaknya agar kita tahu logikanya dari mana. Nah, itu ya. Oke, kemudian ada persediaan barang jadi awal. Nah, persediaan barang jadi awal. Nah, itu ya, itu sudah ada di soalnya ya, persediaan barang jadi awal. Nah, ini sudah saya kasih perhitungannya gimana kok bisa ketemu segitu ya. Nah, kemudian persediaan barang jadi total yaitu dari biaya produksi kita jumlahkan dengan persediaan barang jadi awal. Nah, ya, ketemulah persediaan barang jadi total. Kemudian, nah, persediaan barang jadi akhir. Nah, di sini juga sudah ada di soal, masukkan saja. Nah, ini sudah langsung ketemu harga pokok penjualannya dari persediaan barang jadi total, ya kan? Kita kurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Nah, ini dia. Ya.
Akhirnya laba kotornya ya ini kita kurangi dengan harga pokok. Nah, ini dia laba kotornya ya. Kemudian ada yang sudah selesai kemarin anggaran pemasaran dan administrasi dan umum yang ini. Nah, kemarin karena terakhir kita belum melanjutkan yang ini ya. Yang teman-teman lanjutkan di rumah, kalau yang di sini sudah. Ada yang sudah menyelesaikan? Kalau misalkan belum, saya ini ya. Mana? Ini dia. Ya, nah ini dia. Anggaran pemasaran. Nah, ini kalau versi saya, nah ini ya 315.850 kemudian sama 516. Nah, itu ya. Jadi itu adalah untuk anggaran pemasaran dan ini ya administrasi dan umum. Ya. Nah, jadi kita bisa ini ya langsung aja di sini berarti biaya operasional adalah dari anggaran pemasaran ya kita jumlahkan dengan anggaran administrasi dan umum. Nah, ini dia biaya operasional ya. Kemudian laba kotor kita kurangkan dengan biaya operasional. Nah, itu adalah besarnya laba usaha sebelum pajaknya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Ya. Jadi dengan anggaran-anggaran yang sudah teman-teman buat sebenarnya akan menjadi lebih simpel ketika nah, sebenarnya unsurnya itu ini. Tapi kenapa tadi panjang? Karena kita untuk mencari biaya produksi. Karena biaya produksi ditambah dengan persediaan barang jadi awal, ya, itu adalah persediaan barang jadi total. Dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir, jadilah harga pokok penjualannya. Kemudian penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, jadilah laba kotor. Laba kotor kurangi biaya operasional yang berisikan anggaran pemasaran dan anggaran administrasi dan umum, jadilah laba usaha sebelum pajak. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak anggaran laba rugi? Pak, tadi HPP-nya dari mana, Pak? Mohon diulang. HPP, oke. Jadi HPP itu adalah setelah kita menemukan biaya produksi ini ya Bu ya. Ya. Setelah kita menemukan biaya produksi ini ya kan, kemudian ditambahkan dengan persediaan awal barang jadi. Ya, jadi 782 juta kita jumlahkan dengan 108 juta ini. Jadilah persediaan barang jadi total sebesar 891 sekian-sekian. Nah, setelah itu ada persediaan barang jadi akhir. Ya, di soal sudah ada. Akhirnya persediaan total barang jadi kita kurangi dengan persediaan akhir barang jadi, jadilah harga pokok penjualannya. Seperti itu, Mbak Khalifa. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin masih kurang jelas? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya. Kemudian penjualan kita kurangi dengan harga pokok penjualan jadilah laba kotor. Laba kotor kita kurangi dengan biaya operasional jadilah laba usaha sebelum pajak. Nah, itu dia. Jadi ini caranya ya. Nah, nanti teman-teman eh, yang sudah mengumpulkan ya, silahkan bisa mengumpulkan ulang ya, mengumpulkan ulang terkait dengan pekerjaannya, tulis aja ada kodenya revisi gitu ya. Jadi nanti sampaikan aja ini adalah proyeksi laba rugi revisi. Nah, it's okay, tidak ada masalah ya. Setelah teman-teman sudah tahu bagaimana cara menghitungnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk proyeksi laba rugi?
Belum, Pak. Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, ini teman-teman ya, ini adalah materi kita pada pertemuan hari ini yaitu ada anggaran piutang, hutang, modal dan kas ya. Nah, ini adalah eh, anggaran ini ya. Kalau yang apa namanya, yang sebelumnya itu adalah kita akan berbicara anggaran untuk menyusun laba rugi ya. Kalau ini kita akan berbicara anggaran keuangan. Kita ingin tahu keuangan kita nanti itu akan seperti apa dengan rencana penjualan ya kan, dengan apa adanya prediksi beban-beban pengeluaran-pengeluaran kita ya, pengeluaran operasional, pengeluaran untuk produksi. Nah, dari itu kita akan memprediksi keuangan kita nanti akan seperti apa sehingga kita bisa ini ya, kasarannya itu kita bisa mengetahui ya endingnya yaitu di anggaran kasnya kita bisa tahu ada nggak di bulan-bulan tertentu yang ternyata uang kita ini nggak cukup untuk membiayai. Nah, ketika hal itu terjadi, kita bisa melakukan pengendalian, penyesuaian, dan lain sebagainya. Atau bahkan kita bisa mengambil keputusan untuk ini ya, mengambil hutang jangka panjang misalkan ya kita pinjam ke bank atau seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, anggaran piutang, hutang, modal dan kas. Nah, ini pertemuan kita yang keenam ya. Jadi minggu depan adalah minggu ini ya, pertemuan kita terakhir di mata kuliah ini. Jadi agenda minggu depan adalah saya akan mereview dari pertemuan kita sebelumnya ya, dari ramalan penjualan sampai pertemuan minggu ini. Kemudian saya tambahkan dengan materi anggaran komprehensif ya, anggaran yang terakhir. Oke, teman-teman. Oke, yang pertama adalah kita akan berbicara terkait dengan ini ya, anggaran piutang. Ya, jadi teman-teman mungkin yang masih belum pernah mendengar kata-kata piutang ya. Jadi piutang ini bukan ini ya teman-teman ya, bukan hutang ya. Jadi beda dengan hutang ya. Ada piutang, ada hutang ya. Ada yang mungkin masih asing dengan istilah piutang? Oke, sepertinya sudah ini ya, sudah mendengar semua ya. Jadi kalau kita ini ya bicara anggaran piutang teman-teman, di sini berarti kita ingin membuat planning ya. Kita akan merencanakan secara terperinci terkait dengan piutang perusahaan, ya kan? Nah, biasanya piutang ini itu terjadi dikarenakan adanya penjualan secara kredit, ya kan? Yang dimana penjualan secara kredit ini merupakan taktik perusahaan ya agar target penjualan mereka sebenarnya untuk terpenuhi seperti itu ya. Jadi ada kebijakan penjualan kredit dikarenakan agar calon pembeli itu tertarik untuk membeli barang di kita. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita pasti akan berbicara pertambahan piutangnya gimana ya, perubahan piutangnya akan seperti apa dari bulan ke bulan ya kan, kapan yang harus ditagihkan di bulan Januari itu nilainya berapa, yang harus kita tagihkan di bulan Februari itu berapa dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita bahas pada anggaran piutang ini ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, penjualan yang memang dilakukan secara kredit itu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan volume penjualan, teman-teman. Ya kan? Jadi biasanya karena ini pemain di pasar itu sudah banyak, ya kan? Sehingga perusahaan-perusahaan ini harus memikirkan strategi yang membuat ini ya, calon pembeli mereka itu tertarik. Ya, jadi ya karena meningkatnya persaingan ya kan, kemudian melihat kompetitor itu semakin berani ya memberikan kredit, memberikan apa namanya eh, istilahnya itu insentif-insentif tertentu ya yang bisa ini ya menarik calon pembeli untuk membeli produk mereka. Nah, sehingga kita harus memberikan insentif-insentif tertentu ya kan ketika mereka misalkan nih calon pembeli itu membeli dalam jumlah yang banyak. Ya, biasanya seperti itu ya. Ada ini ya biasanya.
ada diskon karena pembelian dalam jumlah yang banyak. Atau juga bisa pembelian kredit, wis kasarnya pembelian kredit, penjualan kredit itu kan berarti kan ibaratnya kita ngasih barangnya dulu ke calon pembeli, pakaian dulu. Nah, bulan depan bayar. Tapi, nah terkadang gitu ya. Tapi kalau kamu bisa misalkan bayar 10 hari dari tanggal sekarang, tak kasih potongan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ada yang biasakan seperti itu. Ya, nah atau biasanya kita bicara termin biasanya ya. Akhirnya ada yang namanya potongan penjualan. Nah, itu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara piutang itu sudah pasti ada hubungan antara kreditur dengan debitur ya. Pasti ada hubungannya antara kedua belah pihak tersebut ya kan, ya, di mana nanti anggaran piutang kita itu akan menunjukkan besarnya jumlah piutang yang terjadi karena penjualan kredit itu dari bulan ke bulan, ya kan, sehingga dari situ kita tahu oh berarti transaksi kredit yang terjadi itu sekian banyak, ya kan, di bulan Januari. Kita tahu akhirnya berapa yang harus kita tagih. Nah, tapi eh, ini ya, penjualan kredit itu memang akan menarik bagi pembeli, tapi itu memberikan risiko buat kita, ya kan? Karena adanya kemungkinan piutang itu tidak bisa tertagih. Nah, itu ya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu juga ketika mereka ada kebijakan penjualan kredit, ya kan, mereka akan menyusun anggaran ini ya, anggaran piutangnya. Nah, biasanya juga akan diinkludkan dengan cadangan kerugian piutangnya, ya kan. Kira-kira mereka dari apa ya selama beroperasi ini ya kan, beroperasi misalkan sudah 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini gimana? Ada kemungkinan untuk piutang nggak tertagih itu berapa persen dari penjualan? Nah itu dari pengalaman itu maka kita bisa mencadangkan kerugian piutangnya itu berapa. Nah, kan akhirnya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah manfaat anggaran piutang ya teman-teman ya. Ya, sebenarnya sekali lagi kalau kita bicara manfaat anggaran itu sebenarnya ya secara ini ya, secara keseluruhan ya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Ya. Nah, yang pertama kalau kita bicara manfaat anggaran piutang ya pastinya sebagai pedoman kerja ya, ya kan. Jadi ya apa namanya dengan anggaran piutang ini sebagai dasar penyusunan anggaran ini ya piutang untuk tahun yang akan datang. Nah, kan seperti itu ya. Jadi dengan adanya anggaran piutang diharapkan perusahaan itu bisa punya rencana yang dimana rencana itu akan lebih jelas ya kan berdasarkan dengan modal yang bakal kita dapatkan di masa depan itu akan seperti apa ya kan. Nah, sehingga kita akan memiliki strategi anggaran piutang yang baik. Kan seperti itu ya. Nah, jadi harapannya seperti itu. Ya kan? Jadi memberikan panduan, ya kan? Untuk intinya memberikan panduan kepada kita untuk mengelola piutang secara efisien. Ya kan? Jadi perusahaan bisa ini ya, bisa memprediksi, bisa memperkirakan, ya kan? Bisa ngeramal kira-kira jumlah piutang yang bakal diterima tiap bulannya itu akan seperti apa, ya kan? Berdasarkan data historis, ya kan? Dan tren dari pembayaran pelanggan itu seperti apa. Nah, kan seperti itu. Ya, misalkan nih ya, misalkan ada perusahaan X gitu ya, dia dia punya data historis ya, rata-rata piutang yang diterima setiap bulan itu misalkan 500 juta ya kan. Nah, dengan adanya anggaran piutang ya kan tentunya perusahaan X ini bisa merencanakan keuangan dan operasional perusahaan mereka dengan lebih baik lagi ya kan, karena mereka tahu berapa yang akan mereka terima pada bulan tersebut ya kan, sehingga dari berapa yang dia terima pada bulan tersebut, berapa yang harus dia tagihkan pada bulan tersebut. Nah, dari situlah dia bisa merancang, mengatur terkait dengan alur kas mereka nanti seperti apa. Nah, itu dia ya. Itu adalah pedoman kerja. Ya, pada intinya pedoman kerja yang paling utama adalah berapa jumlah piutang
yang terjadi pada bulan tertentu dan berapa yang harus kita tagih pada bulan tertentu. Nah, intinya itu. Ya. Nah, kemudian sebagai alat koordinasian kerja ya. Nah, jadi anggaran piutang ini juga sebagai alat untuk saling koordinasi ya antar departemen di dalam sebuah perusahaan ya kan, terutama antara departemen penjualan dan keuangan biasanya. Ya. Jadi adanya anggaran piutang, akhirnya departemen penjualan dengan departemen keuangan ya kan, bisa bekerja sama ya kan untuk memastikan bahwa piutang yang ada itu bisa tertagih sesuai dengan waktu dan nominal yang sudah tertera. Nah, dia sudah waktunya sudah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan sesuai dengan nominal yang sudah keluar. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi misalkan nih ya, dari departemen penjualan tuh, ya kan, target penjualan kreditnya misalkan eh, 500 juta, ya kan, untuk bulan ini. Nah, kan seperti itu ya. Nah, dengan adanya anggaran piutang, ya kan, Departemen Keuangan itu bisa mempersiapkan langkah-langkah, ya kan, ataupun tahapan-tahapan ataupun melakukan persiapan ya untuk memastikan bahwa piutang-piutang tersebut itu akan tertagih tepat waktu, ya kan? Jadi ya mengingatkan pelanggan misalkan, ya kan, ataupun memberikan insentif untuk misalkan melakukan pembayaran lebih awal atau bagaimana. Nah, itu dia. Ya. Kemudian sebagai alat pengawas kerja. Nah, itu juga sudah pasti ya. Ya kan? Jadi untuk mengawasi dan juga untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam mengelola piutangnya bagaimana, ya kan? Jadi ya pastinya simpelnya ya membandingkan dengan anggaran dengan realisasi piutangnya. Nah, kan seperti itu. Ya kan? Jadi perusahaan bisa eh, mengetahui ya, bisa menilai lah ya, seefektif apa strategi pengelolaan piutang yang sudah diterapkan dalam perusahaan. Ya kan? Misalkan nih di anggaran piutang untuk bulan ini tuh seharusnya 600 juta, tapi realisasi yang tertagih itu cuma 400 juta. Nah, ini tentunya kan perusahaan harus bisa menganalisis penyebabnya apa, ya kan? Apakah masalahnya itu karena proses penagihannya, ya kan? Kesalahan dalam memberikan kreditnya atau faktor-faktor yang lain. Nah, kan seperti itu. Ya kan? Akhirnya dari analisis ini ya perusahaan bisa memperbaiki strategi untuk bulan-bulan berikutnya seperti apa, kan seperti itu. Ya, nah ibaratnya seperti itu. Itu adalah terkait dengan manfaat dari anggaran piutang. Nah, ini adalah kalau kita bicara faktor yang mempengaruhi dari anggaran piutang ya teman-teman ya. Ya ini faktornya. Ya, ada yang pertama jumlah penjualan. Ya, itu sudah pasti. Jumlah penjualan itu sudah pasti menjadi faktor utama yang mempengaruhi anggaran piutang. Ya, jadi ketika penjualan meningkat, ya kan, terutama penjualan kredit, jumlah piutang yang akan kita catat itu juga pasti akan tinggi, akan meningkat juga, ya kan? Jadi anggaran piutang itu harus bisa memperhitungkan ini ya, proyeksi penjualan di masa mendatang tuh akan seperti apa, ya kan? Jadi misalkan nih dari total penjualan itu 100%, ya, total penjualan kan pasti 100% targetnya, ya kan? Nah, jadi dari 100% itu kita juga bisa ini ya, memprediksi dari 100% itu penjualan kreditnya itu kan berapa banyak. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi misalkan diproyeksikan kalau peningkatan penjualan sebesar 20% ya kan di tahun depan. Nah, dari 20% itu ya kan 60%-nya itu akan dilakukan secara kredit, misalkan seperti itu. Ya kan? Ya ibaratnya kayak gitu. Misalkan eh, target penjualannya tahun depan adalah 100 juta, ya. Ternyata diprediksi 60%-nya dari 100 juta itu, ya kan, atau 60 juta itu adalah penjualan secara kreditnya, ya kan? Nah, berarti dari situ, dari anggaran penjualan itu kita harus menyusun lagi yang namanya anggaran piutang.
karena ternyata anggaran penjualan yang kita susun di awal itu anggaran penjualan belum melibatkan adanya kebijakan kreditnya. Nah, kan seperti itu akhirnya. Ya, jadi kita harus menganggarkan peningkatan piutang yang sebanding, yang sesuai dengan peningkatan penjualan itu juga. Nah, kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah keadaan persaingan pasar, ya kan? Nah, ini pasti ya. Tingkat persaingan di pasar itu sudah pasti akan memaksa perusahaan untuk bisa ngasih penawaran penawaran yang unik ya, ya terutama di sini ya penawaran penjualan kredit yang lebih menarik, ya kan? Dalam rangka ya untuk mempertahankan, ya kan? Mempertahankan pangsa pasarnya atau bahkan meningkatkan pangsa pasarnya dia, iya kan? Nah, jadi persaingan yang ketat ini biasanya akan membuat perusahaan itu biasanya lebih fleksibel terkait dengan memberikan kredit ke pelanggan. Ya kan? Nah, misalkan di sebuah industri ya, persaingan yang ketat membuat perusahaan menawarkan pembelian, misalkan sekarang kita juga ini ya, entah itu elektronik kayak atau mungkin kendaraan ya, atau mungkin hunian ya, atau rumah. Nah, itu ada yang DP DP misalkan cuman anu ya, ada yang ngomong DP sekian persen ya, atau cukup dengan apa namanya 5 juta sudah bisa pilih rumah. Nah, misalkan seperti itu ya, atau eh, cicilan bunga 0%. Nah, misalkan seperti itu ya, atau ibaratnya itu kredit tanpa DP. Nah, kan akhirnya kan berperang di situ akhirnya. Ya, mereka akan mengambil risiko. Ya, kan? Mereka akan mengambil risiko, tapi sebenarnya risiko itu sudah di ini ya, sudah di ini, sudah dipetakan, ya, sudah dimitigasi sudah. Ya kan. Jadi ketika terjadinya risiko tersebut, saya harus melakukan apa itu sudah ada. Nah, salah satunya adalah terkait dengan piutang tak tertagih itu tadi. Nah, karena itulah kita harus menyusun yang namanya anggaran piutang. Nah, itu ya. Kemudian juga posisi perusahaan ya dalam persaingan ya. Nah, itu juga relate lah ya dengan poin yang kedua ya. Jadi ya kalau posisi perusahaan dalam persaingan ini ya pasti akan mempengaruhi strategi penjualan. Ya kan? Kenapa? Karena ya perusahaan yang kuat ya, yang misalkan dia memang sudah top leadernya di bidang itu ya, itu pasti dia akan memiliki daya tawar yang lebih tinggi, ya kan? Dan bahkan terkadang nggak perlu pusing-pusing dengan ini ya, harus mengeluarkan penjualan kredit bahkan terkadang, ya kan? Dia bisa langsung menuntut pembayaran tunai. Kita hanya menerima tunai, itu bisa aja. Karena apa ya? Top leadernya dia, brandnya dia sudah bagus, sudah dipercaya oleh orang, ya kan? Orang bersedia membayar berapapun untuk mendapatkan produknya. Nah, ketika itu ya dia nggak akan pusing ya dengan menyediakan pembayaran kredit ya, ataupun kalau dia menggunakan pembayaran kredit, ya kan? Dia akan memberikan insentif yang sangat rendah, itu juga bisa. Iya kan? Nah, itu ya. Nah, tapi sebaliknya ketika perusahaan itu lebih lemah ya, dia mungkin harus menawarkan penjualan kredit yang dengan insentif yang cukup ini ya, cukup tinggi mungkin ya. Nah, itu ya atau dengan ya kayak tadi DP 0% dan lain sebagainya atau bagaimana ya untuk menarik pelanggannya supaya bisa masuk atau tetap bertahan di untuk tetap di membeli produknya dia kan seperti itu ya. Nah, kemudian juga terkait dengan syarat pembayaran atau term of payment. Ya, nah ini jadi syarat pembayaran itu biasanya ditetapkan perusahaan ya, seperti kita bicara terkait dengan diskon, ya kan? Diskon untuk pembayaran tunai atau bisa juga kita berbicara jangka waktu kredit, ya kan? Nah, itu juga akan mempengaruhi jumlah piutang kita, ya kan? Nah, tentunya syarat yang lebih menguntungkan bagi pelanggan itu pasti adalah ini ya, dengan adanya apa namanya penjualan kredit, ya kan? Kemudian ada term of payment-nya, yang dimana term of payment-nya itu biasanya adalah ketika membayar lebih cepat akan mendapatkan potongan harga seperti itu, ya. Nah,
Kemudian kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang ya ini juga akan mempengaruhi anggaran piutangnya ya kan. Jadi kebijakan terkait dengan praktik penagihan ya yang diterapkan perusahaan itu pasti punya peran yang penting dalam pengelolaan piutang ya kan. Jadi ya penagihan yang aktif dan juga sistematis ya itu pasti akan mengurangi jumlah piutangnya. Ya, jadi perputaran piutang itu harus kencang. Sebenarnya kan seperti itu. Kita berharap perputaran piutang kita itu akan tinggi, ya kan? Karena kalau perputaran piutang kita tinggi, otomatis saldo piutang kita akan terus ini ya mengecil. Nah, berarti realisasi kita itu semakin tinggi. Nah, kan seperti itu. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah faktor terkait dengan rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit, ya kan? Nah, itu dia. Oke. Nah, kemudian, nah ini tahapannya ya. Sebenarnya kalau tahapan ya tidak ada perbedaan yang terlalu jauh juga. Kalau misalkan teman-teman lihat ya, pada intinya itu ya sama di situ-situ aja. Cuman mungkin kalimatnya yang berbeda karena sesuai dengan peruntukannya. Yang pertama, kalau kita bicara anggaran piutang ya, kita harus menentukan persentase penjualannya. Ya kan? Itu adalah langkah pertama ya kan? Kita menentukan presentase dari 100% penjualan target penjualan kita, berapa persen penjualan tunai dan berapa persen penjualan kredit. Nah, itu kita harus harus ini tentukan persentasenya dulu, ya kan? Misalkan perusahaan itu total penjualan yang ditargetkan adalah 1 miliar misalkan, ya kan? Nah, dia harus bisa mempresentasekan. Misalkan dari 1 miliar itu 60%-nya adalah penjualan secara kredit. Berarti 600 juta itu adalah penjualan berdasarkan kredit. Nah, kemudian sisanya berarti 40%-nya itu adalah penjualan tunai 400 juta. Nah, berarti kita akan nanti akan menyusun anggaran piutang berdasarkan 600 juta yang sudah diplotkan. Kan seperti itu. Nah, kemudian kita akan menentukan besarnya syarat penjualan kreditnya terlebih dahulu, ya kan? Jadi setelah kita mengetahui persentase penjualannya, ya, kita akan menetapkan syarat penjualan kredit yang akan mempengaruhi jumlah piutangnya pasti, ya kan? Jadi ya syarat syarat penjualan kreditnya itu apa, ya kan? Kriteria yang harus dipenuhi sama pelanggan itu apa? Syarat-syaratnya untuk bisa mendapatkan penjualan kredit itu apa? Ya kan, misalkan ada jumlah minimum pembeliannya kayak atau misalkan sudah eh, apa namanya sudah melakukan transaksi dengan perusahaan kita itu sudah berapa kali kayak ya kan atau bagaimana. Nah, misalkan seperti itu, ya kan? Nah, kemudian setelah menentukan besarnya syarat penjualan kredit, nah akan lebih baik kalau kita juga mengestimasi kerugian piutangnya. Ya kan? Jadi memahami persentase piutang tak tertagih itu juga penting untuk menyusun anggaran piutang yang realistis, ibaratnya seperti itu ya. Ya kan? Nah bisa, jadi piutang tak tertagih ya itu piutang yang nggak bisa kita kumpulkan karena berbagai macam alasan, ya kan? Misalkan kebangkrutan pelanggan, kayak ya kan, sengketa, kayak kemudian kabur, kayak atau bagaimana. Nah, ini yang tidak bisa kita ini ya. Nah, tapi dengan adanya syarat kredit tadi, ya kan, kemudian kita juga ini ya menyiapkan presentase piutang tak tertagih atau cadangan kerugian piutang itu juga membantu kita untuk menyusun anggaran piutang yang realistis teman-teman ya kan. Kemudian yang terakhir adalah menentukan term of kreditnya seperti apa, itu adalah langkah terakhir ya kan. Ini terkait dengan kesepakatan ya terkait sama batas waktu pelunasan hutang ya kan. Kemudian juga denda untuk keterlambatan pembayaran misalkan ya, denda kalau telat bayar, nah kan kayak gitu. Kemudian diskon kalau bayarnya lebih cepat. Nah, ibaratnya kita akan menentukan itu ya kan. Tadi syarat kredit ya kan, syarat kredit. Jadi kan kalau tadi syarat kredit itu adalah syarat-syarat atau kriteria-kriteria supaya saya bisa
memanfaatkan apa namanya fasilitas kredit tadi itu seperti apa, harus apa aja, ya kan? Kayak tadi misalkan minimal pembelian sekian atau apa namanya harus bertransaksi dengan perusahaan sudah berapa kali. Nah, misalkan seperti itu, ya kan? Nah, kalau term of credit itu adalah terkait dengan kesepakatan, ya, batas waktu pelunasan utang, ya kan? Terus denda keterlambatan, kemudian diskon pembayaran kalau misalkan bayarnya lebih cepat. Nah, seperti itu. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman terkait dengan anggaran piutang? Belum, Pak. Oke, kalau enggak berarti next. Nah, kita ke anggaran hutang. Oke, bentar ya, mohon maaf. Oke. Nah, anggaran hutang. Nah, ini ya teman-teman ya, anggaran hutang. Ah, Nah, kalau kita bicara anggaran hutang, berarti ya ini adalah rencana keuangan terkait dengan estimasi jumlah utang yang akan diambil, ya kan, oleh perusahaan dalam periode tertentu, ya kan. Nah, kalau kita bicara anggaran hutang ini macam-macam ya teman-teman ya, bisa anggaran hutang usaha, bisa anggaran hutang bank, ataupun anggaran hutang lainnya ya. Nah, itu tergantung ya. Cuman nanti di latihan soal nanti kita anggaran hutangnya cukup di salah satu aja, yaitu di anggaran hutang ini aja usaha ya. Jadi kita akan bicara terkait dengan ini anggaran hutang itu intinya adalah pembelian kredit kita itu nominalnya berapa dan berapa yang harus kita bayar tiap bulannya. Nah, sebenarnya kita ingin melihat itu, ya kan? Karena itu terkait dengan pengeluaran pengeluaran kas. Kalau piutang tadi terkait dengan penerimaan, kalau utang terkait dengan pengeluaran. Ya. Nah, ini adalah komponennya teman-teman ya. Ini adalah komponennya dalam anggaran hutang. Yang pertama ada estimasi kebutuhan dana. Ya, itu sudah pasti langkah awal dalam proses perencanaan utang itu adalah adanya estimasi kebutuhan dana, ya kan? Kita harus bisa menganalisis secara menyeluruh ya terkait berapa sih dana yang kita perlukan, ya kan seperti itu, ya kan? Biasanya terkait dengan operasional, ya kan? Dana yang kita butuhkan untuk operasional itu berapa, ya kan? Seperti untuk kegiatan sehari-hari perusahaan, kayak pembelian bahan baku, bayar gaji, terus biaya operasional lainnya. Kita itu butuh dana berapa sih? Ya kan seperti itu. Kemudian juga estimasi kebutuhan dana ini juga bisa berkaitan dengan investasi, ya kan, misalkan untuk pembiayaan untuk proyek-proyek baru ya kayak pembelian pembelian peralatan atau misalkan eh, pembelian teknologi baru, ya kan, ekspansi usaha, kemudian pengembangan produk baru. Nah, itu kan terkait dengan investasi pastinya atau kebutuhan lainnya. Nah, jadi sebenarnya anggaran modal itu kan jauh-jauh juga ya dengan anggaran hutang sebenarnya. Ya. Nah, kemudian juga yang selanjutnya adalah sumber hutang, ya kan? Nah, berasal dari mana nanti kira-kira hutang kita ini nanti, ya kan? Karena apa namanya? Tiap pihak itu akan memiliki karakteristiknya masing-masing, ya kan? Sumber utang bisa dari bank, ya kan? Nah, kalau kita ngomong ke bank ini ya, pasti proses pinjaman ini kan prosesnya itu bakal panjang lah ya ibaratnya ya, panjang dan ketat. Nah, kan seperti itu. Persyaratan jaminannya juga macem-macem kan kayak gitu ya. Bisa kredit jangka pendek, kemudian jangka panjang ya kan atau bagaimana ya. Kemudian juga kalau kita bicara sumber utang juga bisa dari pemasok ya kan. Jadi kasarannya ini ya hutang karena terjadinya transaksi ya kan. Jadi hutangnya ini lebih dikarenakan penundaan pembayaran. Biasanya kan seperti itu ya. Saya beli sekian, kirim bulan depan bisa ataupun akhir bulan bisa dibayar. Nah, kan seperti itu. Kemudian ya macam-macam ya. Ada penerbitan obligasi misalkan ya kan.
pinjaman dari lembaga non keuangan misalkan ya, ataupun pinjaman dari pemilik ya, pinjaman dari pemegang saham atau bagaimana. Ya, itu macam-macam lah sumber hutangnya. Ya, pastinya tiap sumber hutang ini pasti memiliki karakteristiknya masing-masing. Ada term of payment-nya masing-masing. Nah, itu dia. Ya, kemudian juga jangka waktu utang. Nah, itu ya. Itu berarti ya terkait dengan periode hutang itu harus dilunasi itu kapan. Ya kan, bisa saja hutang jangka pendek, bisa jadi hutang jangka panjang. Nah, kan seperti itu. Kemudian ada bunga dan biaya utang. Ya, itu kan pasti gitu ya. Kalau ngutang biasanya itu ada bunga. Nah, atau kalau nggak ada bunga, ada biaya utang. Nah, itu ya, misalkan ada ya biaya bunga gitu ya, atau misalkan biaya penerbitan utang, ya kan. Misalkan kayak biaya ini ya, biaya hukumnya, biaya administrasi. Nah, itu kan biaya hutang berarti, ya kan, atau dan biaya-biaya lain-lainnya. Ya, kemudian ada kebijakan pembayaran. Nah, kebijakan pembayaran ini kita akan berbicara terkait ya, misalkan jadwal pembayarannya kan seperti apa, ya kan, sumber dana pembayarannya itu gimana, strategi pengelolaan utangnya itu akan seperti apa, ya kan. Jadi kalau kita bicara jadwal, jadwal pembayaran ya kita pasti akan terkait dengan kita menetapkan kapan dan berapa besar pembayaran dari cicilan utang yang harus kita bayarkan, kan gitu. Jadi kita harus bisa menjadwalkan itu, menjadwalkan pembayaran kita, ya kan. Nah, tentunya penjadwalan ini harus kita sesuaikan dengan arus kas perusahaan. Nah, kan seperti itu, ya. Nah, kemudian sumber dana pembayaran, ya kan, sumber dana pembayarannya itu dari mana. Nah, kan kita harus bisa mengidentifikasikan itu kan ya, sumber daya apa, identifikasi dari sumber dana untuk membayar utang itu dari mana? Apakah dari pendapatan operasi aja atau kita juga harus melakukan penjualan aset atau bagaimana? Nah, kan seperti itu. Nah, kemudian ada strategi pengelolaan utang pastinya kalau ke kebijakan pembayaran, ya kan? Terkait dengan strategi-strategi langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi biaya utang. Nah, kan seperti itu. Negosiasi kayak kemudian terkait dengan pemilih juga terkait dengan ini ya, pemilihan ininya pasti ya, apa namanya, sumber hutang kita, sumber dana kita dari siapa. Nah, kan seperti itu. Nah, kemudian itu adalah terkait dengan komponen dari anggaran hutang ya. Kemudian ini adalah tujuannya ya teman-teman ya, tujuannya ya. Tujuan utama yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pendanaan sudah pasti, ya kan? Jadi tujuan utama dari anggaran hutang itu ya untuk bisa memastikan bahwa perusahaan itu sudah punya ini ya, dana yang cukup untuk mendukung kebutuhan finansial dari perusahaan terkait dengan operasional, ya kan. Jadi ya memastikan kelancaran kegiatan sehari-hari ya, kayak bayar gaji, bahan baku, terus menutupi biaya operasional lainnya dan juga investasi, ya kan. Jadi membiayai proyek-proyek jangka panjang perusahaan gitu ya. Kayak misalkan ekspansi usaha, pembelian mesin baru, ya kan, pengembangan produk baru, membangun fasilitas baru dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengelola resiko finansial. Yaitu ada, kalau saya bilang resiko finansial itu biasanya ada dua ya. Resiko likuiditas dan resiko suku bunga biasanya. Ya, ya kalau resiko likuiditas ya berarti ya terkait dengan ini ya, ketersediaan dana tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ya, kalau nggak kita kelola dengan baik ya hal itu bisa mengakibatkan kita gagal bayar dan akhirnya bisa berdampak pada masalah keuangan lainnya. Kalau risiko suku bunga ya berarti terkait dengan perubahan dari suku bunga yang bisa mengaruhi biaya, mempengaruhi besarnya biaya hutang kita, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimalkan struktur modal. Ya, nah ini adalah yang ketiga, mengoptimalkan struktur modal ya. Jadi kita pada intinya menyeimbangkan penggunaan utang dan ekuitas untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Ya, jadi struktur modal yang optimal itu ya kombinasi yang pas antara hutang dengan ekuitasnya atau hutang dengan modalnya, ya kan? Yang akhirnya bisa memaksimalkan nilai perusahaan. Ya, berarti di sini kita akan bicara biaya modal dan juga terkait dengan leverage.
Ya, itu dia. Nah, kemudian yang terakhir adalah merencanakan arus kas, ya kan, kayak jadwal pembayaran, ya kan. Kita kalau jadwal pembayaran berarti kita akan menetapkan, ya kan, jadwal pembayaran cicilan utang sesuai dengan arus kas masuk perusahaan itu seperti apa, ya kan. Jadi ini juga termasuk kita akan menentukan kapan dan berapa besarnya pembayaran yang harus dilakukan. Nah, itu ya. Kemudian cadangan kas, ya kan. Jadi kita bisa menyisihkan, ya kan, sebagian dari pendapatan operasional sebagai cadangan kas untuk membayar hutang. Nah, itu dia ya, merencanakan arus kas. Nah, kemudian proses. Nah, prosesnya juga kalau teman-teman lihat juga nggak akan berbeda terlalu jauh ya. Ada analisis kebutuhan dana, ya kan. Sama yang kayak tadi ya, jadi kita menilai kebutuhan dana berdasarkan rencana operasional dan investasi kita seperti apa. Kemudian kita mengidentifikasi sumber hutangnya, ya kan? Apakah dari bank, kayak dari ke pinjam pada pemilik, pemegang saham, atau kepada pemasok dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian perhitungan biaya hutang, ya kan? Jadi menghitung ataupun memperkirakan total biaya yang akan timbul dikarenakan kita mengambil hutang tersebut, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah penyusunan rencana pembayaran. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Belum, Pak. Oke. Kalau belum, next. Anggaran modal. Oke. Ya, kalau ini ya berkaitan dengan ini ya, rencana keuangan yang terkait dengan alokasi dana untuk investasi. Nah, kalau kita bicara investasi ini biasanya kalau teman-teman ingat di mata kuliah akuntansi manajemen sebelumnya ya, kita sempat bicara terkait dengan analisis biaya untuk terkait dengan investasi ya. Kita bisa menggunakan metode payback period, kita juga bisa menggunakan NPV ya. Nah, kita bisa menggunakan itu untuk kita bisa mengetahui nih, investasi kita ini kira-kira akan memberikan keuntungan yang seperti apa. Nah, itu dia ya. Nah, jadi di sini pada intinya anggaran modal adalah terkait alokasi dana untuk investasi. Jadi pastinya sebelum kita melakukan investasi, kita sudah melakukan penilaian terhadap investasi tersebut. Kan seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan komponennya ya teman-teman ya. Nah, yang pertama ada identifikasi proyek investasi, ya kan? Nah, ini ya pastinya langkah awal ya, langkah awal di proses anggaran modal. Ya, kita itu harus bisa melakukan identifikasi ke berbagai macam proyek, ya kan? Atau aset yang memerlukan investasi, ya kan? Nah, proyek-proyek yang saya maksud ini bisa berkaitan dengan ini, pembelian peralatan baru, pembangunan fasilitas baru, atau ekspansi bisnis ke pasar baru, ya kan? Nah, itu ya pasti tujuannya adalah supaya kita bisa mengumpulkan semua peluang investasi yang berpotensi. Nah, kan seperti itu. Nah, kemudian ada estimasi biaya investasi. Nah, pastinya di sini kita ini ya, setelah proyek-proyek kita identifikasi, selanjutnya ya kita akan memperkirakan biaya yang diperlukan untuk tiap-tiap proyek tersebut itu seperti apa. Ya kan? Jadi estimasi ini kalau bisa sedetail mungkin, ya kan? Sampai ke seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan proyek itu apa aja. Ya kan? Biaya langsung dan biaya tidak langsungnya, ya kan? Jadi itu untuk memberikan gambaran yang lebih akurat ya terkait dengan berapa banyak dana sih yang dibutuhkan untuk tiap pilihan proyek tersebut. Nah, kan gitu ya. Kemudian ada analisis keuntungan. Nah, ini dia ya, analisis keuntungan kita bisa menggunakan payback period itu tadi ya. Misalkan nilai investasi kita ini akan berapa tahun gitu ya, berapa tahun. Nah, dalam misalkan nilai investasi kita itu nilainya misalkan kita pembelian mesin itu bisa meningkatkan pendapatan kita sekian ratus juta misalkan. Dengan investasi kita sekian ratus juta misalkan seperti itu. Kita akan melihat ya kan, misalkan umur mesin itu misalkan nih ya 10 tahun misalkan. Nah, 10 tahun itu ibaratnya tiap tahunnya itu akan memberikan keuntungan ke kita berapa, ya kan? Sehingga kira-kira balik modal kita di tahun keberapa
dan dimulai tahun berapa kita mendapatkan untung dari investasi tersebut. Nah, kan seperti itu. Itu yang ditunjukkan dari entah itu metode payback period ataupun NPV yang sudah sempat saya sampaikan dulu di mata kuliah akuntansi manajemen. Ya, yang pastinya tujuannya ya untuk menentukan apa kira-kira investasi itu ngasih nilai tambah nggak buat kita, ya kan? Manfaat yang kita dapatkan dari investasi itu apa? Apakah kita pasti akan bicara cost and benefit ya? Jadi apa biaya yang kita keluarkan itu worth it enggak? Ya kan? Atau bahkan biaya yang kita keluarkan itu apa namanya? Manfaat yang kita terima itu lebih besar lah ya dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan sumber dana. Ya, di sini berarti kita ya pasti identifikasi sumber dana yang bisa kita gunakan untuk mendanai investasi tersebut, ya kan? Dari internal atau dari laba ditahan, kayak dari ekuitas ataupun penerbitan saham baru misalkan, atau dari hutang. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, ya kan? Jadi bisa jadi anggaran hutang itu di dalamnya juga ada terkait dengan kebutuhan untuk anggaran modal ini. Nah, kan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan prioritas proyek. Nah, itu ya, prioritas proyek. Jadi setelah semua proyek yang dibiaya dan setelah semua proyek dan biaya maksud saya ya sudah diidentifikasi dan sudah dianalisis, langkah selanjutnya pasti kita akan menetapkan prioritas untuk tiap-tiap proyek itu gimana. Nah, itu dia ya. Kemudian yang ke selanjutnya adalah tujuannya ya, yang pastinya meningkatkan kapasitas dan efisiensi ya, karena kita investasi pasti manfaatnya adalah efisiensi atau meningkatkan kapasitas. Nah, kan seperti itu. Ya kan? Kemudian ada mendukung pertumbuhan jangka panjang sudah pasti ya, karena kayak misalkan kita membeli mesin itu kan untuk jangka yang sangat panjang, ya kan? Karena misalkan akan ada ini ya, kita ada ekspansi usaha, jadi kita harus kapasitas produksi kita tingkatkan dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk mengelola risiko investasi dan yang terakhir adalah optimalisasi penggunaan dana kita. Prosesnya seperti ini, sama yang seperti saya sampaikan tadi. Ya, prosesnya tidak jauh beda. Ya, pengajuan proposal proyek dulu, ya kan? Jadi di sini ini ya, kita akan menyusun ini ya berdasarkan pengajuan proposal ya kan. Investasi-investasi yang dibutuhkan seperti apa. Kemudian kita evaluasi proposalnya, ya kan? Kita pilih proyeknya, kemudian kita alokasikan dananya untuk proyek yang sudah disetujui dan kita susun rencana pelaksanaannya, kemudian ya pemantauan dan pengendalian. Ya, itu untuk anggaran modal. Nah, akhirnya dari anggaran piutang, anggaran hutang, dan anggaran modal itu akan bermuara ke anggaran kas akhirnya. Ya kan? Jadi ini akan anggaran kas ini akan memperinci terkait dengan perkiraan aliran masuk dan keluar kas selama periode tertentu ya. Kalau anggaran kita bicara 1 tahun, gampangnya gitu ya. Ya kan, jadi kita ingin memastikan bahwa perusahaan itu punya likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendukung operasional bisnis sehari-hari. Nah, komponennya pasti seperti ini. Kalau kita bicara anggaran kas itu sebenarnya simple ya, tapi dia ini bisa dilakukan di akhir-akhir setelah semua ini ya anggaran penjualan ada, beban-beban ada, beban operasional ada, biaya produksi ada, kemudian piutang, hutang, modal ada, baru semua yang berkaitan dengan kas sudah selesai, baru kita menyusun anggaran kas. Dari yang sudah kita susun, kira-kira nutut semua enggak? Dari pendapatan kita bandingkan dengan pengeluaran, saldo awal kas kita tahun ini berapa, akhirnya saldo akhir kita di bulan ini akan seberapa. Karena saldo akhir kas di bulan Januari itu akan menjadi saldo awal kas di bulan Februari. Dan akan berlanjut seperti itu seterusnya. Nah, tujuannya ya sebenarnya ya mirip-mirip lah ya, mengelola likuiditasnya, merencanakan pembiayaan, mengantisipasi kelebihan dan kekurangan kas,
dan mendukung pengambilan keputusan. Dan ini prosesnya. Ya, prosesnya ya sebenarnya tidak ada ini ya, tidak ada yang perbedaan yang terlalu signifikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, saya tadi sudah titip Mas Hendy untuk ini ya, untuk upload Excel-nya di mana namanya, di ini ya, di ini. Apa sih kok susah banget saya ngomongnya. Untuk ngupload Excel-nya di ini ya, Kanvas, Canvas. Pak. Ya, susah ngomongnya ini ya. Nah, itu nah jadi apa yang ini ya, yang sudah diupload, nah itu adalah terkait dengan anggaran piutang, hutang sampai dengan ini apa namanya, anggaran kas. Ya, oke. Oke, kalau gitu setelah ini saya akan coba buka yang tadi saya kirim ke Mas Hendy. Ya, sebentar, sebentar. Gimana tadi saya nyimpennya? Oke, teman-teman. Jadi yang saya kirimkan ya, yang saya kirimkan itu ini ya, sudah ini ya, sudah terisi ya. Jadi di sini saya lebih kepada kita akan bahas bagaimana cara-cara kita untuk membuat anggaran piutang, hutang dan anggaran kas sebenarnya ya. Nah, di situ sudah saya kasih ini ya, sudah terisi ya. Tapi di sini saya akan ini sebenarnya lebih kepada yang terisi itu dari mana kita bisa mendapatkannya ya. Nah, semoga saya tadi nggak mengirimkan yang salah ya, karena saya itu ada bikin dua versi ya, yang satu yang untuk teman-teman dan yang satu adalah untuk teman-teman di kelas satunya. Nah, semoga saya nggak salah kirim ya. Kalau misalkan saya salah kirim, nanti akan saya kirimkan yang terbarunya. Oke, mana tadi? Oke, ini ya, saya share screen dulu. Mana? Saya share screen. Nah, ini jadi yang benar, kalau memang itu yang saya peruntukkan untuk teman-teman, itu soalnya cuman ini tok. Ya, nggak ada neracanya di bawah. Ya, kalau yang buat teman-teman cukup sampai sini aja. Ya, jadi anggaran untuk utang, utang dan anggaran kas. Ya, nah itu. Oke, teman-teman. Nah, ini dia ya. Jadi anggaran penjualan ini sudah saya ambilkan dari anggaran penjualan Pak, kita. Ya, share screen, Pak. mohon maaf bisa diulangi gak putus-putus? Belum share screen. eh ini kira-kira sinyal saya atau Belum sinyal... share screen, Pak. Oh, belum share screen. Ini Udah, sudah udah, ya? Sudah kan? Sudah kelihatan? sudah. Kalau di saya sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Yang teman-teman yang lain? Sudah, Pak. Sudah masuk. Terima Oke, kasih. siap. Nah, ini ya. Ini kalau soalnya nanti teman lihat yang di kanvasnya Mas Hen, yang dikirim Mas Hendi tadi, kalau soalnya seperti ini berarti benar. Itu yang untuk teman-teman, gitu ya. Kalau misalnya bukan, nah itu berarti itu adalah yang saya kirimkan Excel dari teman-teman kelas sebelumnya, ya. Yang apa namanya, yang mereka saya suruh kerjakan sampai dengan raca. Nah, itu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kita muaranya hanya sampai di anggaran kas ya. Jadi nanti sekali lagi hasil ini nanti akan saya kirimkan ke Mas Hendy lagi untuk diupload di kanvasnya menggantikan file yang
lama kalau misalkan filenya salah, gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Yang pertama anggaran penjualan. Nah, ini sudah saya ambilkan dari anggaran penjualan biar kita nggak terlalu banyak bolak-balik ke belakang ya. Kemudian, nah ini dia ya, ada kebijakan terkait dengan penjualan. Ada yang pernah lihat paham ini nggak di akuntansi? Syarat pembayaran kepada calon pembeli 2/10, N per 30. Ada yang tahu artinya enggak? Syarat pembayaran kepada calon pembeli 2/10 N per 30. Ada yang tahu? Kira-kira itu arti dari 2/10, N per 30 itu apa? Pemberian potongan diskon bukan Apa Pak? mungkin ini ya, Pak? Gimana? Diskon 2% dari total nilai faktur jika melakukan pembayaran dalam waktu 10 hari sejak tanggal Ya, faktur diberikan. ya, benar sekali, Ibu Yohana. Jadi itu ya teman-teman ya, yang mungkin beberapa teman-teman yang asing dengan syarat pembayaran kepada calon pembeli ini, ya 2/10, N per 30, 2 yang di awal itu adalah jumlah persen diskonnya. Jadi kalau 2/10 berarti akan mendapatkan diskon 2% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal pembelian. Biasanya gitu. Kemudian N per 30 berarti jangka waktu pembayaran paling akhir itu adalah 30 hari. Jadi akan mendapatkan potongan 2% kalau membayar maksimal 10 hari dari waktu pembelian. Tapi kalau lebih dari 10 hari sampai ke hari ke-30 maka tidak akan mendapatkan potongan. Ini itu ya. Nah, kemudian ini ya, sebanyak 60% transaksi penjualan dilakukan secara tunai. Berarti dari 2.072 juta ini 60%-nya adalah penjualan secara tunai. Ya, kemudian 30%-nya itu adalah penjualan dilakukan secara kredit di mana akan dibayar oleh calon pembeli kurang dari 10 hari dan dilakukan pelunasan pada bulan yang sama dengan terjadinya transaksi. Nah, itu ya. Kemudian 10% transaksi penjualan dilakukan secara kredit dibayar lebih dari 10 hari dan dilakukan pelunasan pada bulan berikutnya dari bulan terjadinya transaksi. Saldo piutang tahun sebelumnya sebesar 28 juta. Oke. Nah, saya buatkan ada 3 jenis tabel. Ini sebenarnya untuk mempermudahkan kita dalam melakukan penghitungan. Sebenarnya puncaknya ada di sini. Ini adalah anggaran piutangnya. Sedangkan ini adalah jadwal penerimaan pelunasan piutangnya kita. Nah, itu ya. Nah, total penjualan ya sebenarnya nanti ini tinggal kita ini aja. Nah, dari Januari ya. Total penjualan. Kita langsung pakai total aja ya. Ini saya sum aja. Oke. Nah, ada penjualan tunainya tadi adalah sebesar 60%. Oke, berarti total penjualan kita kali dengan 60%. 69. 60%. Oke, ya. Kemudian tinggal kita ini aja, ya. Ini biar saya tarik. Oke. Nah, kemudian penjualan kredit, ya. Penjualan kreditnya, nah ini ada 2 jenis penjualan kredit ya. Ya, ini penjualan kredit. Yang pertama adalah berapa persen? 30. Oke, berarti penjualan kredit dari 200 ini adalah 30%-nya. Ya, nah di sini langsung kita tarik ke bawah saja. Oke, penjualan kredit. Nah,
di mana dari 30% tersebut ya kan, itu akan membayar kurang dari 10 hari dan dibayar di bulan yang sama. Itu kan tadi seperti itu soalnya. Maka penjualan kredit di sini tadi diskonnya adalah 2/10. Otomatis dari ini kita kalikan dengan 2%. Oke. Nah, ini ya. Nah, wis. Kemudian ya akhirnya dari sini ya. Oh, sorry, ini keliru saya ini. Ini bukan di sini. Ini adalah terkait ini salah. Seharusnya ini ada di sini. Ini adalah potongan penjualannya. Nah, ya. Bentar, saya ulangi aja. Nah, penjualan kreditnya di sini sorry, ini seharusnya adalah 40% ya. Karena ini masih ngomong penjualan kredit secara keseluruhannya. Nah, 82 ini ya. Oke. Nah, kemudian penjualan kreditnya ini ya adalah kita bicara 30% tadi ya. 30% orang 30% transaksi penjualan dilakukan secara kredit dan dibayar kurang dari 10 hari di bulan yang sama. Nah, 30% ya. Berarti di sini kita kalikan dengan 30%. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah jumlah nominal yang akan memanfaatkan penjualan kredit kurang dari 10 hari. Nah, akan mendapatkan potongan penjualan sebesar 2%. Kita tulis di sini, masukkan. Nah, ini ya. Kemudian penjualan kredit netonya berapa? Nah, dari 62 juta, nah ternyata yang bisa kita tagihkan dari rencana penjualan yang pertama, penjualan kredit pertama adalah dari 621 juta itu cuma 609. Karena 12 jutanya itu adalah potongan penjualan, insentif yang kita kasih ke pembeli. Nah, itu ya. Kemudian penjualan kredit satunya sebesar berapa persen? 10%. Oke. Berarti 10% ya. 10%. Oke. Nah, ini dia. Nah, total piutang bersih berarti kita jumlahkan ini dengan ini. Wis. Nah, ini dia ya. Nah, untuk memastikan total piutang bersih yang harus kita tagihkan itu benar, teman-teman, ya, saya biasanya bisa melakukan ini, ya. Jadi, saya akan menjumlahkan potongan penjualan dengan total piutang bersih. Jumlahnya itu harus sama dengan penjualan kreditnya. Nah, kita coba selisihkan penjualan kredit dengan penjualan ini. Ketika tidak ada selisih, berarti perhitungan kita sudah sesuai. Intinya di situ. Ya. Nah, total piutang bersih inilah yang akan kita jadwalkan terkait dengan penerimaan pelunasan piutangnya, teman-teman. Ya, piutang bersihnya. Oke. Kita dari sini. Oke. Kemudian kita tarik totalnya, kita sum aja. Oh, sorry, keliru. Ini bukan di sini. Ini karena yang awal ini adalah saldo. Jadi dari Januari adalah 81 juta ini ya. Oke. Nah, ini kita rumus aja biar enak hitungnya. Oke. Saya tarik ke samping. Nah, ini dia. Ya. Nah, kemudian di sini berarti Januari ya. Nah, kita lihat untuk jadwalnya ternyata ada saldo piutang sebesar 28 juta. Otomatis 28 juta itu harus kita tagihkan di bulan Januari. Ya. Kemudian dengan di bulan Januari itu kita akan ada penjualan kredit yang harus kita tagih sebesar 60 juta. Nah, kemudian dari kasus ini akan ada piutang Januari yang sebagian kita tagihkan di bulan Februari, yaitu penjualan kredit yang ini.
Lah, itu ya. Berarti sama dengan ini adalah di sini. Nah, ketika ini di kolom, nah 81.636.800. Nah, kemudian termuncullah yang dari Februari, ya kan? Muncullah yang di Februari. Nah, dan piutang Februari ada yang kita tagihkan di bulan Maret. Nah, kan seperti itu. Muncullah piutang Maret yang harus kita tagihkan lagi. Nah, sebagian piutang Maret ada yang kita bayarkan di bulan April. Nah, piutang April kemudian kita masukkan. Sebagian piutang April ada yang kita tagihkan di piutang di bulan Mei. Nah, jadi ini grafiknya dia akan terus menurun seperti ini, ya kan? Nah, ini yang Mei akan kita tagihkan sebagian di Juni, piutang Juni. Kemudian kita masukkan lagi, ya. Kemudian sebagian kita tagihkan di bulan Juli. Nah, kemudian piutang Juli kita masukkan, ya. Kemudian sebagian lagi akan, nah, nah itu ya. Nah, terus seperti ini terus, ya, ibaratnya. Nah, nanti silakan kalau misalkan teman-teman mau ini ya, mau mencoba lagi sendiri, nah, monggo aja. Nanti teman-teman mau pakai caranya yang seperti apa, silahkan saja. Ya, kalau misalkan teman-teman ingin mempelajarinya lagi. Oktober kita ada 91, ya, separuhnya adalah 31. Nah, kemudian di bulan November, ya, nah, sebagian akan ditagihkan di November, Mang. Oh, ini ya. Kemudian sebagian lagi sini. Nah, 31 juta ini akan ditagihkan di Januari tahun berikutnya. Karena seperti yang di soal tadi, penjualan kredit ini itu akan dimanfaatkan bagi orang yang tidak memanfaatkan ininya. Apa namanya? Insentif kreditnya yang 2% tadi, dia membayar lebih dari 10 hari dan di bulan berikutnya. Otomatis akan seperti ini. Nah, dari sini sudah kelihatan, Anda sudah tahu dari transaksi kredit yang terjadi, penjualan kredit, kemudian ada term of payment-nya seperti apa. Nah, kita sudah tahu berapa apa namanya jumlah piutang kita tiap bulannya. Nah, inilah yang akan membantu kita untuk melakukan penagihan, ya, melakukan kontrol terhadap piutang kita agar perputaran piutangnya itu tinggi. Nah, kan seperti itu. Nah, kemudian, nah ini dia ya. Nah, ini akhirnya kita tinggal memindahkan dari jadwal penerimaan ini lunasan piutang ke tabel yang ini, piutang awal, kemudian ada piutang neto, ya. Nah, kita akan masukkan dari situ, ya. Oke. Oke. Berarti sekarang kita akan menghitung terkait dengan tabel-tabel yang ada di sini, ya. Oke. Oke, yang pertama adalah piutang awal. Oke, piutang awal kita adalah 28 juta ya untuk Januari. Piutang neto itu kita ambil dari sebelah kiri sini ya. Kemudian jumlah piutang kita berapa ya? Berarti jumlah piutang adalah tambah piutang awal dengan piutang neto. Piutang yang terbayar berapa? 60 ini kita masukkan sehingga piutang akhir kita adalah jumlah piutang kita kurangkan dengan piutang terbayar. Nah, itu dia ya. Sorry, bukan. Ya, seharusnya itu nanti akan apa namanya? Muncul di sini. Oh, ini keliru ini. Ya, ini dia harusnya sumnya dari 21 ini. Wah. Nah, wis itu baru benar. Kita bagi di sini. Oke. Nah, ini ya. Jadi piutang akhirnya 2720, piutang akhir bulan Januari. Nah, ini kan yang akan harus kita tagih di bulan Februari. Akhirnya piutang akhir akan menjadi apa ini?
ya, piutang akhir. Nah, itu di sini. Oke, ya. Ini langsung saya ginikan aja biar cepat. Nah, ini ya. Nah, sampai Desember piutang netonya sudah masuk jumlah piutang. Nah, ini jumlah piutang berarti kita langsung aja ya ini. Nah, sudah. Oke, piutang terbayar ya. Piutang terbayar kita. Nah, ya. Ini langsung saja seperti ini. Nah, langsung keluar sudah wis. Jadi sebenarnya kita tinggal melengkapi ini saja ya. Nah, pekerjaan kita itu akan apa namanya? Benar ketika di akhir itu saldonya adalah nol piutang ininya, piutang terbayarnya ya. Ini ya. Sorry, piutang akhirnya maksud saya. Ini sampai mana ini tadi? Juli. Oke, Juli. Oke, 40. Nah, ini ya sekarang ya. Oke, ini kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ada 112. Nah, ini ya. Nah, piutang akhirnya ya, jadi kita punya saldo piutang akhir sebesar 31 juta. Yang dimana piutang akhir ini akan kita bayar di mohon maaf, kita tagihkan di Januari bulan berikutnya. Kan sama dengan yang sisa ini. Nah, ini kan 31080. 31080. Nah, itu dia. Oke, anggaran piutang. Ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau bingung, enggak apa-apa. Bisa langsung tanyakan aja. Belum, Pak. Oke, gampang ya. Oke, next. Kalau gitu anggaran hutang. Nah, anggaran hutang ini tidak akan berbeda terlalu jauh ya caranya. Karena ya sama aja ya. Pembelian bahan bakunya kita dari sini ya. Pembelian bahan baku. Oke, kita buat ini. Set. Nah, kemudian ini adalah pembelian tunai ya. Jadi kita akan melihat kebijakannya di sini ternyata syarat pembayaran yang ditawarkan pemasok adalah 4/10 N/30 ya. Berarti potongan 4% jika membayar maksimal 10 hari dari tanggal terjadinya transaksi. Jika membayar lebih dari 10 hari, maksimal 30 hari, maka tidak akan mendapatkan diskon. 40% dilakukan pembelian secara tunai. Oke. Pembelian apa tadi? Berapa persen? 40. Oke. Ya, berarti ini kita kalikan dengan 40%. Oke. Langsung kita drop aja. Nah, ini pembelian kredit. Pembelian kreditnya itu ada 60% berarti ya. Oke. Kali 60%. Nah, wis. Ini ya, pembelian kredit yang kurang dari 10%, ya kita lihat di sini 40 dan 20. Oke. Berarti kita langsung ini kalikan dengan 40%. Oke, ya. Nah, kemudian potongan pembelian juga sama ya. 4% ya. 4% kita kalikan dengan 4%. Nah, oke, pembelian kredit netonya sama kayak yang di piutang tadi ya. Nah, ini. Oke. Kemudian berarti dari 220 pembayaran kita hanya 211. Nah, ya. Nah, terus yang lainnya ada di pembelian kredit ini. Jadi berapa persen yang itu? 20%. Oke. 20%. 20%. Oke. Ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini tinggal kita jumlah saja sama seperti sebelumnya ya. Oke. Nah, kemudian kita tinggal ini ya.
Nah, kita tinggal mencoba menghitung lagi ya, apakah perhitungan kita ini sudah benar apa tidak ya. Nah, kemudian bisa kita selisihkan. Ketika ini sudah kita selisihkan, tidak ada selisih, maka pekerjaan kita ini sudah benar. Nah, hutang bersih inilah yang akan kita masukkan. Nah, ini ya. Nah, kita buat seperti ini ya. Caranya sama. Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita lihat saldonya. Saldonya 7,5 ya. Oke, 7.500.000. Oke. Ya. Nah, dari sini ya sama aja kayak tadi ya. Sama kayak gini, pembelian kredit neto. Nah, ini. Nah, kemudian di sini ada yang 10 jutanya. Di sini ada 18-nya ya. Kemudian di Maret ada 9 juta. Nah, ini oke. Ya. Ini di bulan April. Oke, berarti kita sudah di bulan April. Kemudian oke, seperti ini. Nah, ini yang untuk di bulan Mei-nya ya. Bulan Mei-nya 8.800.000. Nah, sekarang di Juni 16.896. Kemudian ada 8.800.000 lagi. Ini kita sudah di bulan Juli. Oke, bulan Juli, kemudian nah ini seperti ini. Kemudian Agustus ya. Agustus. Nah, ini endingnya di situ. Terus September ya, September. Kemudian Septembernya ada ini ya. Kemudian Oktobernya lagi ya. Kemudian sebagian dibayarkan di November. Kemudian untuk Novembernya ini lagi ya. Kemudian sebagian dibayarkan di Desember. Kemudian ada ini ya. Nah, tinggal kita lihat rumusnya. Nah, keliru lagi kan. Oke. Nah, kita hitung seperti ini. Oke. Nah, hutang awal ya, hutang awal kita adalah 7.500.000, hutang netonya adalah 30 juta, jumlah hutang. Nah, tinggal kita jumlah aja. Pembayaran hutangnya adalah sekian ya. Hutang akhirnya adalah jumlah hutang dikurangi pembayaran hutang. Nah, 10.280 akan selalu sama ya. Jika berbeda, nah berarti itu pekerjaan teman-teman ada yang keliru. Utang neto juga tinggal saya ginikan aja ya. Kemudian jumlah utang juga rumusnya sudah ada. Nah, pembayaran ya sudah tinggal ini aja kita kopikan ya. 26, kemudian 25 lagi, 25 lagi, 25 lagi. Begini. September sampai di mana? Oh ini ya. Oke, 25 lagi, kemudian 27, kemudian 26, kemudian terakhir adalah 27. 9.680. Ini jumlahnya harus sama dengan sisa di Desember 9680 yang harus kita tagihkan di bulan Januari tahun berikutnya. Nah, ini adalah untuk anggaran utang ya. Jadi dari anggaran hutang ini kita tahu ya kan, dari total pembelian bahan baku kita, pembelian tunainya berapa persen? Pembelian kreditnya berapa persen? Term of payment-nya nanti akan seperti apa? Ya kan? Nah, kemudian dari ini kita akan membuat jadwal pembayaran hutang kita akan seperti apa? Ya kan? Dari total hutang kita di Januari 30 juta ditambahkan dengan saldo awal, ya. Berapa sih yang harus kita bayar di bulan Januari? Saldo hutang Januari, berapa yang harus kita bayarkan di bulan Januari? Oh, yang di Januari 27 juta.
cuman sisanya kita bayar di Februari. Nah, kan seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa melakukan perencanaan terkait dengan pembayaran hutang kita nanti. Dan kita harus bisa memastikan bahwa di bulan-bulan ini, Januari sampai dengan Desember, nominal ini harus tersedia. Ya kan? Karena ini terkait dengan kepercayaan pemasok kepada kita. Nah, setelah anggaran piutang dan anggaran hutang selesai, kita bisa menyusun anggaran kas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Enggak ada? Oke. Kalau enggak ada, kita lanjut ke anggaran yang terakhir, yaitu anggaran kas. Oke, anggaran kas. Ini dia ya. Anggaran kas ya, penjualan tunai ya, sudah ya. Penjualan tunai di soal sudah ada ya. Nah, ini ya, sorry. Penjualan tunai. Nah, ini sudah kita hitung di sini ya. Tinggal diisi aja. Nah, semuanya sudah terisi dengan indahnya. Nah, April ya, April. Nah, kemudian Mei. Mei. Oke. Kemudian kita ada di bulan Juni. Nah, ini dia. Kemudian Juli ya. Bulan Juli. Kemudian di bulan Agustus. Kemudian di bulan September. Nah, kemudian di bulan Oktober. Ya. Bulan November. Nah, ini ya. November. Desember. Nah, oke. Nah, kemudian penagihan piutang. Nah, ini ya. Jadi penagihan dari penjualan tunai, penagihan piutang kita itu akan seperti apa? Nah, itu dia. Jadi apa namanya? Kita akan bisa mengetahui ya dari apa namanya? Semua planning kita tadi ya, yang piutang tadi itu berapa sih ini apa namanya? Rencana piutang kita ya, untuk penagihan piutang kita. Nah, itu dia. Nah, di sini kita lihat, nah, berdasarkan yang mana kira-kira? Berdasarkan yang inikah atau berdasarkan yang ini? Menurut teman-teman yang mana? Untuk kita bisa ini, penerimaan kas dari penagihan piutang. Kira-kira dari sini atau dari sini? Yang mana? Dari yang total piutang bersih ya, yang ini total piutang bersih, atau dari total piutang yang jadwal penerimaan piutangnya ini yang Januari, yang 88 atau yang 81, kira-kira dari mana? 88, Pak. Dari 88. Nah, sip ya. Nah, itu ya. Jadi langsung ini, nah, udah ya, langsung tinggal kita tarik aja. Mari. Ya. Nah, total ya tinggal kita sama aja sebenarnya. Ya kan? Nah, mari. Nah, kemudian pembelian tunai, bahan baku, pembayaran hutang, upah tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya administrasi, biaya pemasaran, ini sudah ada semua dari yang sudah teman-teman kerjakan sebelumnya. Ya. Nah, jadi nanti endingnya saya share screen aja yang sudah jadi ya. Nah, ini dia. Ya. Penjualan tunainya ya. Penjualan tunainya adalah sampai sini ya. Kemudian pengeluaran kasnya sudah kita ketahui ya dari pembelian tunai bahan baku yang kita dapat dari anggaran ini ya. Anggaran utang. Kemudian pembayaran hutang itu kita dapatkan dari ini ya, dari jadwal pembayaran hutang.
ya. Nah, kemudian ada upah tenaga kerja langsung yang kita dapatkan dari anggaran ini ya. Anggaran sini ada enggak? Oh, enggak saya cantumkan sini ya. Nah, ini upah tenaga kerja langsung ini dapat dari mana, Pak? Nah, ini didapatkan dari anggaran tenaga kerja langsung yang sudah pernah kita hitung. Ya, masukkan. Kemudian biaya overhead pabrik juga sama, itu dari anggaran anggaran apa namanya? Biaya overhead pabrik, ya. Biaya administrasi dan pemasaran yang sudah kita hitung kemarin. Nah, masukkan semua, ini adalah berarti total pengeluaran kita. Nah, nah, kemudian barulah kita akan menyusun anggaran kas. Setelah kita sudah tahu berapa total penerimaan kita, berapa total pengeluaran kita. Kita akan menyusun anggaran kasnya. Ya, Januari kas awal bulannya dari mana? Dari soal. Ya, dari soal. Ya, sudah ada dari soal bahwa apa namanya, anggaran kasnya adalah 300 juta ditambahkan dengan penerimaan kas, ya, tambah dengan penerimaan kas ini dijumlahkan 300 juta tambah 213 jadilah 513, kita kurangi dengan pengeluaran kasnya. Akhirnya kita tahu dari rencana penjualan, baik dari penjualan tunai, dari penjualan kredit, dan juga seluruh pengeluaran kas kita, ternyata kas akhir bulan kita itu akan sebesar 373 juta sekian-sekian. Dan berlanjut seperti itu untuk bulan-bulan selanjutnya. Yang akhirnya kita tahu tiap ini, tiap apa namanya, tiap eh, bulan berapa sih kas yang akan kita punya di akhir bulan. Nah, itu dia. Ya. Nah, tentunya ini akan bermanfaat untuk kita bisa melakukan perencanaan ya. Nah, kalau soal berbeda yang saya berikan kepada kelas yang lain, itu ada kebijakan seperti ini. Terkadang perusahaan itu mereka memiliki kebijakan kas, ya kan. Misalkan perusahaan itu kas paling kecil itu harus megang 100 juta misalkan. Nah, ketika di bulan tertentu, ya, kasus di kelas lainnya saya buat, nah itu ada di bulan tertentu yang dia itu kas akhirnya itu di bawah 100 juta. Nah, ketika ada kas seperti itu, ya kan, ternyata ada beberapa bulan yang ternyata tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Maka di saat itulah perusahaan bisa mengambil keputusan apakah perusahaan akan menambah modal di waktu kas yang kurang dari ketentuan perusahaan, ataukah menggunakan pinjaman jangka pendek atau menggunakan pinjaman jangka panjang, yang mana. Karena ketika akhirnya oh ternyata di Mei kas kita itu di bawah 100, kita harus melakukan pinjaman. Oke, kita putuskan pinjaman jangka pendek, kita pinjam sekian. Nah, kita otomatis ketika ada penyesuaian itu, ya, maka anggaran hutang kita harus bikin lagi, yaitu anggaran hutang bank. Karena terbitnya pinjaman itu, maka akan muncul biaya bunga, biaya administrasi, dan biaya lainnya. Atau biaya juga, termasuk juga terkait dengan biaya pokoknya berapa. Nah, itu dia yang harus kita pikirkan. Nah, itulah manfaat dari anggaran kas ini, teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Dari anggaran piutang, anggaran hutang, sampai dengan anggaran kas. Nggak ada? Sudah cukup? Cukup, Pak. Oke. Kalau cukup, maka itu adalah akhir dari pertemuan kita hari ini, teman-teman. Eh, untuk apa yang barusan kita bahas, nanti akan saya minta kepada Mas Hendy untuk diupload ulang, karena setelah tadi sempat saya cek dari apa namanya yang saya kirimkan Mas Hendy, saya mohon maaf ada kekeliruan dalam saya mengirimkan soal apa namanya Excelnya, itu Excel untuk kelas yang lain. Nah, itu ya. Jadi nanti akan saya update dengan yang terbaru ini. Itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajarinya. Oke, teman-teman, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, maka itu adalah akhir dari materi kita di hari ini ya. Kita tinggal satu pertemuan lagi di minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan review all materi
dan kemudian endingnya adalah anggaran komprehensif dan endingnya adalah pembagian tugas UAS. Nah, itu ya. UASnya nggak bakal saya suruh bikin anggaran kayak gitu dari penjualan sampai ini kok ya. Nggak bakal nggak seribet itu. Tapi mungkin bakal banyak nulis itu aja. Oke, teman-teman, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, maka pertemuan hari ini saya akhiri. Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika eh, saya menyampaikannya kurang maksimal karena kondisi saya masih belum terlalu fit ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak Terima Ditya. kasih Pak Ditya. Sehat-sehat selalu Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. ya, sama-sama.